Di sebuah desa terpencil di pegunungan Chinese, tersembunyi di antara lembah-lembah hijau dan tebing-tebing batu, hidup masyarakat yang masih teguh menjalankan tradisi lama. Desa ini disebut Desa Longshan. Dan masyarakatnya percaya bahwa mereka adalah keturunan langsung dari leluhur yang telah tinggal di sana selama berabad-abad. Mereka menjalani hidup sederhana, bertani, dan merawat alam sekitar, sambil memegang kepercayaan leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warga desa tak mengenal agama-agama besar yang ada di dunia luar, dan hidup dalam ketenangan di bawah naungan gunung yang mereka anggap sakral. Pada suatu hari, di tengah musim semi, desa itu dikejutkan oleh kelahiran seorang bayi laki-laki di keluarga sederhana. Kedua orang tuanya memberi nama bayi itu Liang, yang berarti cahaya. Karena sejak pertama kali melihatnya, mereka merasa seperti ada cahaya keajaiban di dalam dirinya. Liang lahir saat malam bulan purnama, ketika angin membawa kesejukan di antara pepohonan bambu yang melambai-lambai. Para tetua desa mengatakan bahwa kelahirannya adalah tanda dari leluhur, seolah ada pesan khusus yang akan disampaikan melalui bayi ini. Namun, Liang bukanlah bayi biasa. Sejak kecil, ia menunjukkan tanda-tanda yang membuat keluarganya takjub sekaligus bingung. Saat usianya baru beberapa minggu, Liang sering menatap orang-orang dengan mata yang begitu dalam, seolah ia bisa melihat lebih dari sekadar dunia fisik. Orang-orang yang berada di dekatnya merasa seperti melihat ke kedalaman yang penuh ketenangan dan kebijaksanaan, meski ia hanyalah seorang bayi. Keanehan mulai terjadi ketika usia Liang mendekati 1 tahun. Suatu pagi, saat ibunya sedang menimangnya di halaman rumah, Liang tiba-tiba berbicara dengan suara yang jernih dan lembut. Allah itu satu, dialah Tuhan yang Maha Esa, katanya dengan bahasa yang aneh di telinga ibunya. Sang ibu terkejut, hampir tak percaya, bagaimana mungkin bayi sekecil itu bisa berbicara, apalagi mengucapkan kata-kata yang bahkan ia sendiri belum pernah mendengarnya. Sang ibu lantas memanggil suaminya, dan mereka berdua mendengarkan Liang mengulangi kalimat tersebut beberapa kali. Dengan perasaan takjub, mereka menyadari bahwa anak mereka mungkin membawa sesuatu yang tidak biasa. Kabar tentang bayi Liang yang bisa berbicara menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Para tetangga datang satu persatu untuk melihat keajaiban itu sendiri. Mereka berkumpul di halaman rumah keluarga Liang, duduk dalam lingkaran sambil berbisik-bisik, penuh penasaran dan keingintahuan. Saat itu, Liang kembali berkata dengan suara yang lembut namun jelas, Allah itu satu, hanya Dia yang patut disembah. Warga desa yang mendengar kata-kata itu merasa bingung sekaligus tersentuh. Kata Allah tidak pernah mereka dengar sebelumnya, namun mereka merasa ada ketenangan yang menyelimuti mereka saat mendengarnya. Seolah-olah kata-kata Liang membawa suatu cahaya yang menghangatkan hati mereka. Semakin hari, Liang semakin sering mengucapkan kata-kata tentang Tuhan dan kebaikan. Setiap kali ada yang bertanya, Liang akan menjawab dengan bijaksana. Meskipun ia masih seorang bayi, dia sering berbicara tentang pentingnya kasih sayang, menghormati sesama, dan hidup dalam damai warga desa. Liang awalnya hanya ingin melihat keanehan, akhirnya mulai merenungi kata-kata Liang. Mereka mulai merasa bahwa anak ini mungkin adalah utusan dari langit, seseorang yang ditakdirkan untuk membawa pesan khusus bagi mereka. Tetua desa, yang dianggap sebagai orang yang paling bijaksana, merasa sangat penasaran dan memutuskan untuk bertemu langsung dengan Liang. Suatu malam, saat bulan purnama, ia mengundang keluarga Liang dan beberapa orang terkemuka desa untuk berkumpul di alun-alun, di bawah cahaya bulan yang terang. Liang digendong oleh ibunya, sementara tetua desa mendekatinya dengan hati-hati, dengan suara pelan, namun penuh rasa hormat. Tetua desa bertanya, anak kecil yang bijaksana, apakah kau diutus oleh para leluhur kami untuk membawa pesan khusus bagi desa ini? Liang menatap tetua desa itu dengan tatapan yang lembut, lalu berkata dengan suara tenang, aku di sini untuk menunjukkan jalan yang benar. Dialah Tuhan yang Maha Esa, Allah yang menciptakan segala yang ada. Tetua desa tercengang mendengar jawaban itu. Kata Allah kembali menggemakan ketenangan di dalam hatinya, dan ia merasa seolah ada sesuatu yang membuka dalam jiwanya. Tanpa berpikir panjang, ia jatuh bersujud di hadapan Liang, merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya. Setelah kejadian itu, tetua desa mulai menyebarkan pesan Liang kepada seluruh warga. Ia mengajak semua orang untuk mendengarkan dan merenungi ajaran yang disampaikan oleh anak kecil tersebut. Liang berbicara tentang pentingnya doa, tentang cara hidup yang bersih,
dan tentang kebijaksanaan dalam mencintai dan menghormati sesama makhluk. Hari demi hari, semakin banyak warga desa yang merasa tergerak dan mulai menjalankan ajaran yang diajarkan Liang. Pada suatu hari, Liang mengajarkan warga desa untuk bersujud dan berdoa kepada Allah. Dia mengajarkan doa-doa pendak, kata-kata syukur, dan makna dari menyembah Tuhan yang satu. Saat pertama kali mereka melakukan ini, ada perasaan aneh yang menyelimuti mereka, rasa damai dan tenang yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka menjadi lebih ringan, lebih bebas dari beban dan kekhawatiran. Dengan waktu, ajaran Liang menyebar ke seluruh desa. Mereka yang dulunya hanya mengenal dewa-dewa leluhur kini mulai mengucapkan nama Allah dalam doa mereka. Mereka mendirikan sebuah tempat sederhana untuk berdoa bersama. Sebuah bangunan kecil yang menjadi tempat mereka berkumpul dan memohon berkah dari Tuhan yang mereka kenal melalui Liang. Desa Longshan, yang dahulu hidup dalam kegelapan ketidaktahuan, kini menjadi desa yang penuh dengan cahaya iman. Seluruh desa perlahan-lahan menerima Islam tanpa adanya paksaan. Hanya karena mereka merasa bahwa ajaran yang dibawa Liang membawa ketenangan yang hakiki. Mereka menyadari bahwa kehidupan mereka menjadi lebih damai, hubungan antar warga menjadi lebih erat, dan mereka lebih menghargai alam dan sesama. Saat Liang tumbuh dewasa, ia menjadi pemimpin spiritual bagi desanya. Ia bukan hanya sekadar anak kecil yang membawa ajaran, tetapi juga pemandu yang menginspirasi warga untuk hidup dalam kebaikan dan ketenangan. Para penduduk desa menganggapnya sebagai anugerah dari Tuhan. Seorang cahaya yang menerangi jalan mereka dalam menemukan kedamaian sejati. Hingga kini, Desa Longshan masih dikenal sebagai desa yang hidup dalam kedamaian Islam. Liang tetap dihormati sebagai sosok pembawa cahaya, dan setiap generasi di desa itu selalu menceritakan kisah tentang anak yang pertama kali membawa mereka kepada Tuhan yang satu. Kisah Liang menjadi legenda yang terus diceritakan, dan keimanan warga desa Longshan tetap teguh berkat keajaiban seorang bayi yang bicara tentang Allah, Sang Maha Pencipta.